Assalamualaikum Pak Hasim. Waalaikumsalam Bu Diana. Iya Pak, hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya? Iya, benar sekali Bu. Sebelum ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Hasim untuk melakukan proses coaching, bolehkah Pak? Boleh Bu, boleh. Silakan. Jadi nanti kalau Bapak Hasim melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati nggih, dan nilai sesuai dengan rubrik dan sesuai dengan proses dan alur tirta. Siap. Kemudian apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Puji, serta jawaban yang disampaikan oleh Puji apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak Hasim sampaikan? Jangan lupa nanti juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh nih Pak? Boleh Bu. Nah, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Yang pertama nanti saya pengen itu mengembangkan kompetensi yang antara lain kehadiran penuh Bu. Terus juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya baiklah, berarti nanti kompetensi yang ingin Bapak sampaikan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, begini Pak, adakah kompetensi yang lebih spesifik Pak Ahmad yang ingin Bapak kembangkan lagi dalam proses coaching ini? Ada dua Bu intinya. Jadi saya ingin itu mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu pada coachingnya. Jadi yang akan dikembangkan secara spesifik itu yaitu mendengarkan secara aktif dan melakukan memberikan pertanyaan yang berbobot nih Pak. Benar Bu. Nah, kira-kira Pak, indikator tercapaian dari coaching ini apa nggih? Nantinya itu setelah saya melakukan proses coaching kepada coachee, itu saya ingin coachee dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Jadi kayak mengupgrade atau memaksimalkan potensi pada dirinya coachee itu untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialami si coachee itu Bu. Oh, jadi Bapak nanti pastinya akan berusaha untuk mengembangkan supaya coachee itu nanti bisa memberikan langkah-langkah dan memberikan solusinya ya Pak. Oke. Baiklah Pak Hasim, semoga nanti proses coachingnya berhasil dan sukses nih Pak. Siap Bu. Semangat Pak Hasim. Baiklah, terima kasih Pak Hasim. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Katanya ini akan menyampaikan sesuatu pada saya Pak. Iya Pak. Begini Pak, saya ini kan melihat siswa-siswi di sekolah saya itu semakin hari itu minat membacanya atau kesadaran membacanya itu semakin menurun dan rendah sekali Pak. Oh, jadi minat membaca siswa di sekolah panjenengan ya itu masih rendah, begitu nggih? Iya Pak, betul sekali. Kita itu punya waktu tidak lama gitu untuk kita ngobrol. Ya sekitar 15-20 menit ya. Terus kira-kira hal apa yang ingin jenengan dapatkan dari obrolan kita nantinya ini? Ya itu Pak, siswa di sekolah saya kan minat membacanya kan rendah. Saya ingin mereka itu tumbuh kesadarannya itu untuk senang membaca secara mandiri, tidak menunggu ada perintah atau saat pelajaran saja mereka itu mau membaca. Terus kadang mereka juga pergi ke perpustakaan hanya untuk memenuhi kunjungan wajib saja, dan di perpustakaan pun kadang mereka itu hanya bermain-main saja seperti itu Pak. Iya. Jadi intinya Pak Rokim ingin meningkatkan minat baca pada siswa ya? Betul sekali. Kira-kira menurut Bapak, siswa yang sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu yang seperti apa ya? Oke,
dikatakan siswa itu tumbuh minat membacanya itu adalah siswa yang senang membaca, mengikuti kegiatan literasi itu tanpa paksaan. Kemudian sering berkunjung ke perpustakaan juga tanpa menunggu jadwalnya, gitu. Kemudian membaca buku di pojok kaca, kemudian membaca majalah dinding, kemudian mereka itu melakukan tanpa paksaan gitu loh. Oh, jadi intinya dari semua tadi yang jenengan utarakan, intinya adalah tumbuh minat membaca ketika mereka itu rajin membaca tanpa paksaan ya. Betul sekali. Nah, kalau menurut Bapak, menurut Pak Rohim, hal yang Bapak sampaikan tadi itu level ideal anak itu sudah berkembang minat untuk membaca, sudah di skala 10, jika pakai skala 10 lah, kira-kira situasi saat ini yang sekarang jenengan hadapi itu kesadaran membaca siswa di sekolah itu ada skala berapa? Untuk saat ini berdasarkan hasil observasi saya itu masih di angka 6 Pak. Nah, kalau sekarang angka 6, mungkin kira-kira nantinya jenengan menginginkan siswa itu timbul minat membaca di skala berapa? Di angka minimal 8 Pak. Oh, minimal 8 lah. Ya. Oke. Nah, cukup lah kalau 8 ya. Iya. Jadi kalau ingin minat membaca siswa itu meningkat di level 8 lah minimal ya Pak ya. Kira-kira apakah Bapak sudah mempunyai rencana ya, agar minat membaca siswa ini bisa sampai ke level 8 itu? Ya. Nah, itu selama ini saya sedang memikirkan caranya bagaimana minat membaca itu meningkat seperti itu Pak. Niatnya saya ingin membuat perpustakaan digital agar siswa itu dapat mengunjunginya itu setiap waktu Pak, kapan saja gitu, kan via online gitu, kan. Kemudian di dalamnya itu ada disediakan game-game edukasi serta buku-buku yang dengan desain yang menarik itu Pak. Atau alternatif yang kedua yaitu melakukan workshop atau pelatihan siswa agar bisa meningkatkan minat membaca siswa. Oh begitu. Jadi tadi yang saya tangkap itu ada dua, ada dua strategi atau alternatif yang ingin dikembangkan. Tapi rencana itu kira-kira strategi mana yang akan dilakukan dulu untuk melaksanakannya itu? Saya akan membuat perpustakaan digital lebih dulu Pak, karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif agar siswa itu lebih tertarik dengan minat bacanya itu. Oh, wah, kira-kira strategi ini menurut saya rencana ini sangat menarik loh Pak, sangat keren sekali. Tapi kira-kira untuk rencana ini jenengan akan melaksanakannya kapan ya? Untuk rencana pelaksananya itu minggu ini Pak, secepatnya. Oh gitu. Terus dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan? Yang dilibatkan untuk membuat perpustakaan digital tentunya adalah adanya tenaga perpus, kemudian ahli IT di sekolah saya yang mampu membantunya, kemudian mungkin kita nanti bisa kerjasama atau berkolaborasi dengan perpustakaan daerah yang ada di daerah kami gitu Pak. Kayaknya rencana jenengan itu sangat rinci loh Pak, sangat sudah terorganisir. Jadi semuanya sudah tertata, yang sudah rapi lah, sudah matang menurut saya. Tinggal action saja Pak Rohim. Oke. Nah, ini kan sudah di penghujung sesi kita berkolaborasi itu untuk mengomongkan atau mengobrolkan ini ya. Kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan pada siang hari ini? Oke, jadi dari percakapan ini saya itu tadinya itu awalnya itu bingung Pak, bagaimana cara meningkatkan minat membaca siswa. Dan sekarang saya jadi dapat pencerahan Pak, ide-ide tentang bagaimana atau rencana strategi yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa seperti itu. Terima kasih banyak loh Pak. Sama-sama. Jadi tadi yang asalnya bingung akhirnya kita ngobrol, mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi yang terbaik. Tadi juga semua ide jenengan juga baik semua, bagus semua, ide-ide brilian menurut saya ya.
Jadi pada intinya Bapak Rohim sudah menemukan sebuah solusi atas permasalahan tadi ya? Betul sekali Pak. Baiklah, besok kira-kira kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin minggu depan setelah action tadi ya. Iya. Nah, minggu depan atau kapan lah ketika nanti Bapak sudah merealisasikan rencana yang tadi dibuat. Saya itu sebenarnya penasaran, ingin melihat hasilnya seperti apa itu nanti ya. Mudah-mudahan berhasil sukses nih Pak. Amin. Oke, terima kasih Pak sudah membantu saya menemukan solusi saya. Sama-sama Pak Rohim. Bapak Hasim, Izin, Bu. bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar dan menyenangkan. Ya, begini nggih Pak nggih, setelah saya amati, nah tadi saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan atau tanyakan kepada Bapak, boleh nggih? Nggih Bu, siap, boleh Bu. Nggih. Itu Pak Hasim, apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari proses coaching? Begini Bu, tadi saya sudah melakukan proses coaching itu. Yang pertama itu saya sudah menggunakan alur tirta di dalam proses coaching itu. Jadi yang pertama menanyakan tujuannya, terus melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach tersebut. Terus kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya itu. Ya, baiklah Pak Hasim sudah melaksanakan sesuai dengan proses tirta yang benar-benar valid. Nah, tadi setelah mengamati kegiatan coaching Bapak, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses alur tirta. Kemudian tujuannya sudah melakukan identifikasi dan Bapak sudah mengarahkan coach menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawabnya pada diri coach agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Nah, tadi saya amati juga Bapak Hasim itu sudah mencapai kompetensi presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan, Pak? Nggih. Untuk kompetensi yang saya inginkan untuk saya kembangkan itu mempelajari lebih dalam lagi terkait apa itu alur tirta pada proses coaching. Jadi saya ingin mendalami lagi, berlatih lagi, intinya seperti itu. Jadi sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching itu hasilnya akan lebih baik lagi, Bu. Oh ya, wah luar biasa sekali Pak Hasim ini bisa ingin belajar lebih mendalami lagi kegiatan coaching dengan alur tirta yang baik. Baiklah, selanjutnya lagi menurut saya itu Bapak itu sudah luar biasa sekali. Semoga apa yang sudah Bapak berikan, arahkan itu dapat bermanfaat nih Pak Nggih. Terima kasih Pak Hasim sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu. Ya.